Halo semua, perkenalkan kami dari Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Komunikasi dan Bahasa, Ilmu Komunikasi kelas 44 2F37, kelompok 5, mata kuliah Public Speaking. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membawakan sebuah presentasi dasar mengenai virus COVID-19, yang mana presentasi ini akan membawa kita menuju pada talk show di sesi selanjutnya yang berjudul Pelonggaran Protokol COVID-19 di Indonesia. Untuk anggota kelompoknya, ada saya sendiri, perkenalkan dengan saya Yohana Kristina Mandagi, dan 4 rekan saya lainnya yang akan memperkenalkan dirinya masing-masing pada saat masuk ke materi selanjutnya nanti. Sebelumnya saya menjelaskan sedikit nih teman-teman, apa sih COVID-19 itu? Singkatnya begini, COVID-19 ini adalah penemuan penyakit menular baru di dunia yang disebabkan oleh hewan di Wuhan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan dan Tiongkok pada bulan Desember 2019 lalu. Setelah itu, COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara. Salah satunya yaitu di negara kita, Indonesia. Nah, setelah ini kita akan masuk ke pembahasan tentang penyebab dan beberapa cara penularan dari COVID-19 yang akan dibawakan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan dengan saya Ari Erlangga Satria Putra yang akan membawakan materi mengenai penyebab COVID-19 dan beberapa cara penularannya. Menurut kalian, apa sih penyebab COVID-19 itu? Nah, COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2, yaitu virus jenis baru dari coronavirus atau suatu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Infeksi virus corona bisa menyebabkan infeksi pernafasan ringan hingga sedang, seperti flu atau pneumonia. COVID-19 itu awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menular dari manusia ke manusia. Penularannya juga beragam, bisa melalui cara-cara berikut. Yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 ini bersin atau batuk. Yang kedua, memegang mulut, hidung, ataupun mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah adanya menyentuh benda yang terkena droplet oleh penderita COVID-19, seperti uang atau memegang gagang pintu. Nah, yang ketiga, kontak jarak dekat kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa menggunakan masker. Nah, demikian pembahasan mengenai penyebab dan beberapa cara penularan dari virus COVID-19 ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai penyebab dan juga penularan virus COVID-19 ini. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Halo semua, perkenalkan dengan saya Nabil Hasnanul Wildan. Di sini saya akan membawakan sebuah materi mengenai gejala dari virus COVID-19. Gejala awal dari infeksi virus ini sangat beragam. Di antaranya bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh, atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak atau berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus COVID-19. Secara umum, ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terkena virus COVID-19. Yang pertama demam, suhu di atas 38 derajat Celcius. Lalu yang kedua batuk kering, 3 sesak napas.
Selain gejala di atas, ada beberapa gejala lain yang jarang terjadi, tetapi juga bisa muncul pada infeksi COVID-19, yaitu 1. Mudah lelah, 2. Nyeri otot dan dada, 3. Sakit tenggorokan, 4. Mual dan muntah, 5. Diare, 6. Menggigil, 7. Hidung tersumbat dan bersin-bersin, 8. Hilangnya kemampuan mengecap rasa, 9. Hilangnya kemampuan mencium bau. Nah, untuk memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukan rapid test atau PCR pada rumah sakit atau klinik terdekat rumah kalian. Sekian materi yang saya bawakan mengenai gejala virus COVID-19. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan dengan saya Nova Hisyam Madilipura akan membawakan sebuah pernyataan pers dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengenai pembahasan singkat tentang pelonggaran protokol COVID-19 di Indonesia. Pernyataan pers Presiden Republik Indonesia terkait pelonggaran penggunaan masker Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 17 Mei 2022. Isi dari pernyataan persnya ialah: yang pertama, pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Namun, untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker. Bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia, atau yang memiliki penyakit komorbid, maka saya tetap menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Demikian juga bagi masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek, maka tetap harus menggunakan masker ketika melakukan aktivitas. Yang kedua, bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri yang sudah mendapatkan dosis vaksinasi lengkap, maka sudah tidak perlu lagi untuk melakukan tes swab, PCR, maupun antigen. Sekian materi yang saya bawakan mengenai pernyataan pers Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait pelonggaran penggunaan masker. Kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Halo semua, perkenalkan, nama saya Michael Christian Poliman. Sebagai anggota terakhir dari kelompok 5, akan membawakan sebuah kesimpulan mengenai COVID-19 yang telah dibahas sebelumnya oleh rekan-rekan saya dan juga sebuah pemahaman singkat mengenai materi talk show yang akan kami bawakan pada sesi selanjutnya. Maka dari itu, COVID-19 ini adalah sebuah penyakit menular baru yang terjadi di seluruh dunia, termasuk juga di negara Indonesia, yang mana penyakit ini disebabkan oleh hewan di Wuhan, Tiongkok, Cina pada bulan Desember 2019. Virus ini dapat menginfeksi sistem pernapasan ringan hingga sedang. Kemudian akan ada banyak kendala atau gejala yang timbul pada penderitanya, seperti kehilangan kemampuan mengecap rasa dan bau, nyeri otot, sakit kepala, dan sebagainya. Penularannya juga cukup mudah, seperti tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 bersin atau batuk, mengusap mata, hidung, dan juga mulut setelah menyentuh sesuatu yang terkena droplet dari penderita COVID-19. Selanjutnya, pada talk show ini yang akan kami bawakan, saya akan menjelaskan lebih dahulu mengenai siapa dan apa posisinya dalam acara talk show tersebut. Talk show akan berjalan dengan durasi
yang kurang lebih 15 menit. Peran pertama yaitu moderator yang akan dibawakan oleh Yohana Christina Mandaji. Kemudian terdapat satu narasumber dari sisi pemerintah yang sepakat adanya pelonggaran protokol COVID-19, yaitu Ari Erlangga Satria Putra. Kemudian terdapat narasumber dari sisi oposisi pemerintah, yaitu saya sendiri. Selanjutnya terdapat satu masyarakat yang akan memberikan tanggapan positif akan pelonggaran protokol COVID-19, yaitu Nabil Hasnanul Wildan. Dan juga terdapat satu masyarakat yang akan memberikan tanggapan negatif atau tidak setuju akan pelonggaran COVID-19 ini, yaitu Noval Hisyam. Demikian informasi singkat mengenai talkshow ini, dan kami ucapkan sekian dan terima kasih atas perhatiannya dalam presentasi ini. Selamat malam semuanya, kembali lagi dengan saya, Yohana Christina Mandagi di Talkshow Kelompok 5, yang pada kesempatan kali ini kita semua akan mendengar pandangan dari sisi pemerintah maupun masyarakat tentang adanya pelonggaran COVID-19 di Indonesia. Seiring dengan kondisi penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin terkendali, pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan maupun di area terbuka. Selain itu, pemerintah juga menghapuskan kewajiban menunjukkan hasil tes COVID-19 bagi pelaku perjalanan domestik dan luar negeri yang telah divaksin COVID-19 dosis lengkap. Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi mengungkapkan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah tersebut merupakan bagian upaya transisi dari pandemi ke endemi. Bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri yang sudah mendapatkan dosis vaksinasi lengkap, maka sudah tidak perlu lagi untuk melakukan tes swab PCR maupun antigen, ujar Bapak Presiden kita, Jokowi. Tapi apakah kebijakan tersebut akan berjalan dengan baik atau malah sebaliknya yang malah menjadi bumerang bagi pemerintah? Mari kita dengar pendapat dari sisi pemerintah. Silakan Erlangga. Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin, di mana pemerintah sudah melonggarkan kebijakan penggunaan masker. Keputusan itu berdasarkan data ilmiah, dan kita juga punya data langsung di lapangan. Secara ilmiah, dibuktikan survei dan realitasnya, dibuktikan kasus menurun. Dengan begitu, kita mulai langkah transisi awal, kata Budi dalam telekonferensi di Jakarta, Selasa 17 Mei 2022. Budi mengatakan hasil survei pada Desember 2021 menyatakan bahwa 93% masyarakat di Jawa dan Bali memiliki antibodi COVID-19. Angka itu meningkat pada survei yang dilakukan Maret 2022. Angka itu meningkat pada survei yang dilakukan Maret 2022 atau sebelum periode mudik. Kita lihat antibodi dari orang atau responden yang sama meningkat dari 93% menjadi 99,2%, ujar dia. Budi menyebut peningkatan antibodi terjadi berkat percepatan vaksinasi COVID-19. Selain itu, masyarakat sudah terinfeksi dan sembuh dari COVID-19 memiliki imunitas tambahan. Budi menuturkan, kekebalan masyarakat yang semakin tinggi mempengaruhi penambahan kasus COVID-19 di Indonesia makin terkendali usai Idul Fitri. Maka dari itu, pelonggaran masker merupakan sebuah langkah nyata bahwasanya pandemi segera usai. Demikian informasi yang saya sampaikan dari sisi pemerintah. Baik, terima kasih Erlangga. Namun saya ingin mendengar pendapat oposisi pemerintah dari Bapak Mikael. Silakan. Ya, terima kasih kepada Mbak Yohana. Yang telah saya lihat dari beberapa media berita sebelumnya, memang sudah terjadi penurunan dari angka COVID-19 ini dari Pulau Jawa Bali. Tetapi setelah beberapa minggu dari vaksin kedua, memang sudah banyak penurunan dari angka kematian. Tetapi tetap saja yang saya lihat dari beberapa media berita, terjadi peningkatan lagi atau kembali
dalam Wisma Atlet, yaitu sebanyak 1.000 orang. Maka dari itu, menurut saya pelonggaran protokol COVID-19 ini belum termasuk efektif. Bahkan walaupun sudah dapat berita dari Presiden kita Bapak Joko Widodo untuk terdapat izin dalam pelepasan masker, itu belum termasuk contoh efektif bukti nyatanya, karena masih terdapat peningkatan atau kelonjakan angka orang yang terkena COVID-19 kembali. Maka dari itu menurut saya protokol COVID-19 ini masih perlu diterapkan kembali. Sekian dari saya. Terima kasih Mbak Yana. Baik, berarti yang saya tangkap itu dengan adanya pelonggaran protokol COVID-19 di Indonesia ini justru malah tidak efektif sama sekali, malah menimbulkan lonjaknya jumlah kasus COVID di Indonesia ya. Baik, nah sekarang saya ingin mendengar nih pendapat dari sisi masyarakat dengan Bapak Nabil. Bagaimana menurut Bapak dengan adanya pelonggaran protokol kesehatan di Indonesia ini? Ya, saya sih setuju banget ya. Soalnya kan dari awal-awal COVID itu PPKM 1, PPKM 2 itu masyarakat itu banyak yang mengkritik. Nah, ketika pemerintah melonggarkan protokol kesehatan seperti ini, tentu harusnya sambutan masyarakat sih sangat baik. Tapi kalau pemerintah udah melonggarkan protokol COVID seperti ini, itu patut dipertanyakan jika masih ada yang mengkritik juga. Dan saya juga yakin kenapa hal ini efektif, karena pemerintah sudah meratakan vaksin 1, 2, bahkan booster pun sudah banyak. Booster ya, Iya, betul. booster sudah banyak dan Lagi sudah menjangkau ke pelosok-pelosok ya. betul, iya. Dan gampang banget, birokrasinya nggak berbelit. Baik, betul. Kita nggak usah pakai fotokopi KTP, nggak usah. Tinggal datang langsung online, ini ya, iya. tinggal registrasi, jadi Iya. langsung booster. Betul. So, Saya rasa cukup tanggapan dari saya. baik, terima kasih Bapak Nabil. Sekarang kita beralih ke Bapak Noval. Saya ingin mendengar pandangan dari Bapak tentang adanya pelonggaran protokol COVID di Indonesia, khususnya dengan melepas masker di luar ruangan dan area terbuka itu bagaimana? Ya, saya pikir sih ya, pemerintah juga jangan terlalu terburu-buru tergesa-gesa ya dalam mengambil kebijakan. Karena yang kita ketahui juga sebelumnya, yang PPKM diturunin levelnya itu sempat ada kenaikan di beberapa provinsi, Betul, terutama di Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta itu. betul. Nah, dan di satu sisi juga kita sebagai masyarakat tetap tidak terlalu bukannya tidak terlalu mematuhi kebijakan pemerintah, tapi dalam artian kita tetap waspada akan COVID itu kan masih ada sebenarnya. Betul. Tapi kita tetap pakai masker, tetap ya hand sanitizer seperti biasanya. Ya, saya sendiri sebagai masyarakat sih tidak ingin kejadian yang di kebijakan sebelumnya yang terkesan terburu-buru dan tergesa-gesa itu jadi malah akan terjadi lagi gitu yang di kebijakan sekarang yang baru ditetapkan ini. Akan menimbulkan Iya, dampak-dampak yang negatif ya bagi masyarakat. Karena belum tentu masyarakat seluruh Indonesia itu sudah mendapatkan vaksin booster ya, apalagi terutama di pelosok-pelosok. nah betul, apalagi orang tua yang benar-benar udah seperti kakek atau nenek gitu. Mereka belum tentu mendapat informasi dengan cepat. Begitu booster ya, yang di kota-kota sudah booster belum tentu mereka sudah mendapatkan itu. Ya, belum tentu mau juga itu Iya, masyarakat. betul. Namun gimana untuk tanggapan dari Pak Noval tadi? Apakah Bapak Nabil ingin menambahkan atau mungkin ada yang kurang tepat pendapat dari Bapak Noval? Bagaimana? Saya rasa sih vaksin itu sebenarnya udah ke pelosok-pelosok kok. Itu Bapak Noval baca berita dari mana ya? Vaksin belum sampai ke pelosok-pelosok. Kalau masalah masyarakat belum tentu pada mau vaksin, yaitu salah mereka sendiri sih. Salah mereka sendiri. Yang penting kan pemerintah itu udah menganjurkan, udah menyebarkan informasi ya. iya kan udah lewat TV, Betul. internet udah
Iya. bisa diakses di mana saja. Tidak mungkin pemerintah salah langkah dalam mengambil keputusan ya sebelum mereka cross check dahulu bagaimana Betul. cara menyampaikan informasi ke pelosok-pelosok gitu ya. Betul. Baik. Intinya sih Tapi untuk Aksi. Bapak Nabil sendiri udah cross check ke Papua sana, apa di daerah distrik Nabire misalnya. Di situ ada banyak loh yang masih ada loh lumayan beberapa masyarakat yang emang terpencil, sangat-sangat terpencil di hutan. Mungkin kalau Bapak Nabil pernah ke sana, ke daerah sana itu masih banyak hutan. Nah, di hutan itu banyak masyarakat yang boleh dicantumin Pak beritanya. 2 hari lalu ini baru menemukan berita di kompas.com diterbitkannya Ya. kira-kira 4 hari yang lalu ini di sini ada tanggalnya dan ada penulisan lengkap jelas. Nah, Bapak jangan berpacu pada satu berita karena sebelumnya saya sehari-harinya di TV, sehari-harinya juga saya buka HP, ya kan. Banyak kok berita yang menyebutkan bahwa Papua itu jangkauan vaksinnya sudah 98%. Iya, betul, sudah 98%. Bahkan di daerah pelosok pun ada beberapa daerah yang jangkauannya udah Sangat semua. sulit ya untuk Iya. dilalui, namun Iya. sudah sampai vaksin booster ke sana. Betul. Bagaimana Bapak Noval? Kalau emang sudah dari pemerintah seperti itu, apakah akan percaya akan berita-berita yang ditulis seperti itu? Gini loh Mbak Ana. Saya kira ini Bapak Nabil entah baca atau melihat dari berita mana, Papua itu belum 98% Bapak Nabil. Belum. DKI Jakarta iya udah 99. Papua tuh belum. Mungkin bisa di cross check lagi beritanya Bapak. Coba di cross check ulang, Baik. baru disampaikan lagi ke saya. Baik. kalau gitu. Bagaimana tanggapan dari Bapak Erlangga menyikapi hal yang sudah disampaikan dengan Bapak Noval perihal vaksin itu belum sepenuhnya sampai ke dalam pelosok daerah dimanapun itu, bagaimana? Apakah pemerintah memang tidak sesiap itu untuk menyiapkan vaksin? Apa bagaimana? Jadi begini, kalau memang dirasanya pemerintah tidak siap untuk mengadakan atau menyalurkan vaksin ke daerah terpencil, kenapa bisa? Saat ini PPKM level 1 itu cuma di sisa 1 daerah saja, di mana itu sisa di Papua. Di mana untuk saat ini Indonesia PPKM itu semuanya sudah tidak ada kecuali di Papua tersebut. Sekiranya cukup soal vaksin, terlebih cara vaksin booster juga itu sudah banyak yang didapat dari berbagai daerah. Untuk registrasinya pun gampang, itu umumnya kita hanya menggunakan satu aplikasi. Apabila memang tidak bisa atau tidak punya HP, itu dapat membawa KTP saja, tidak perlu difotokopi lagi. Jadi kita hanya perlu membawa KTP saja ke lokasi vaksin terdekat dengan rumah. Nah, persoalan pelonggaran masker ini, mengapa kita sangat yakin bahwa pelonggaran ini sudah efektif gitu kan? Dikarenakan vaksin booster atau vaksin minimal dosis 2 itu sudah didapati se-Indonesia itu 99,2% sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Menteri Kesehatan sebelumnya tadi. Sekiranya itu tanggapan dari saya sebagai pemerintah. Baik, bagaimana Bapak Noval menanggapi yang telah disampaikan oleh Bapak Erlangga? Iya, Pak Erlangga tadi ya. Oke, terima kasih Mbak Hana. Saya kira ya, Saudara Erlangga ini entah gimana atau entah nggak pernah ke Papua atau gimana, kurang tahu Papua apa gimana, di suku-suku pedalamannya itu nggak punya HP Pak. Bahkan nggak punya HP, nggak ada internet bahkan. Baik, Jadi tapi gimana Bapak Erlangga mengungkapkan ada aplikasi terus dan itu nggak bakal sampai ke masyarakat di Papua itu, Baik, yang di terima suku pedalaman terutama ya. Untuk di pedesaan Papua misalnya atau di daerah terpencil sekalipun, kita memang untuk akses internet atau mungkin melalui website atau media berita TV pun memang sangat sulit dijangkau di sana. Tapi kita memang memiliki tim untuk membawakan vaksin ke daerah sana, dan kita juga sudah punya semacam data-datanya, dan juga memang ada satgas yang kita tugaskan di sana untuk mencari tahu siapa saja atau masyarakat mana yang belum memiliki atau mendapatkan vaksinasi. baik, berarti tidak mungkin pemerintah tidak menyiapkan semuanya ya, apalagi kalau sudah
perihal vaksin itu pasti sudah ada Iya, tim betul. yang emang khusus untuk Terjun ke menyampaikan, lapangan, ya terjun ya. ke lapangan, apalagi khususnya di pedalaman yang tidak ada telepon genggam ataupun Pasti. ya orang tua yang kolot istilahnya, Iya. tidak ngerti dengan adanya internet dan segala macam. Bagaimana Bapak Noval? Tidak mungkin pemerintah tidak menyiapkan semuanya, walaupun mereka tidak ada TV, tidak ada HP di pedalaman itu. Jadi maksudnya pemerintah mengadakan vaksin ini itu karena sudah mempersiapkan semuanya itu dari sebelum-sebelumnya, dan tidak mungkin ada yang simpang siur gitu. Bagaimana? Ya oke. Tadi kan Bapak Erlangga nyebut ada yang di aplikasi ya, daftarnya melalui aplikasi ya, betul ya Bapak Erlangga ya? Tidak. Jadi untuk pendaftarannya sendiri tidak harus menggunakan aplikasi. Tidak harus. Karena contohnya misalnya di suatu pelosok daerah, contohnya di Papua, itu Iya, maksud saya ada aplikasi yang buat daftar vaksin itu kan ya? iya, kalau untuk iya. aplikasi ada. Oke, nah, bentar. Ada aplikasi yang buat daftar vaksin, oke. Itu yang online, benar? Iya, betul. Oke. Ada yang offline dengan KTP Iya. atau kartu keluarga, betul ya? Mungkin saya takut akan ada kesenjangan data atau penyimpangan data ya, terutama yang di offline itu, atau nggak kesetara. Makanya pemerintah bisa mengklaim 99 berapa tadi Bapak Erlangga bilang itu persen udah ada yang divaksin di seluruh Indonesia. Saya meragukan itu sejujurnya Pak. Iya. Jadi itu ini berasal dari keraguan Bapak, bukan ini ya, bukan apa sih, bukan faktanya ya. Masih ragu. Ya oke, saya ragu. Ah, Misal saya ragu, oke. Karena ada online dan offline itu bukan tidak mungkin ya, bukan tidak mungkin Bapak Nabil. Perlu dicatat, itu bukan tidak mungkin akan ada kesenjangan data atau penyimpangan data yang kemarin itu sempat peduli lindungi rame itu yang NIK apa segala macam itu disebar apa gimana Betul. ya maksudnya saya mau ngasih notis ke pemerintah seperti itu aja ya, buat ke depannya mungkin apa mau diimprove di sisi mana terserah pemerintah gitu. Oke, terima kasih atas Bapak Noval mengenai mention tentang kesenjangan data mengenai vaksinasi gitu kan. Cuman ya saya terima sarannya untuk kembali meng-cross check data yang ada di aplikasi atau secara offline itu sama atau tidaknya. Karena memang itu juga pengaruh dengan apa yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Begini loh faktanya. Ya memang karena takutnya ada kesalahan data gitu antara registrasi atau vaksinasi yang didapat dari online ataupun offline. Jadi mungkin selanjutnya kita akan mencoba mengkontak atau mengkoordinasikan kembali dengan tim yang ada di pelosok-pelosok ataupun desa-desa terpencil untuk coba cross check kembali data-data tersebut gitu. Jadi terima kasih untuk itu. Terima kasih. Baik, karena topiknya sudah sedikit melenceng ya teman-teman dari perbincangan kita malam ini, yang sebenarnya itu adalah pelonggaran protokol COVID di Indonesia. Dengan longgarnya sudah dibolehkan melepas masker di luar ruangan dan area terbuka. Itu menurut yang saya dapat dari narasumber kita pada malam hari ini itu kenapa pemerintah bisa untuk mengeluarkan statement tersebut, karena pemerintah sudah meng-cross check dahulu dengan pengurangan kasus COVID di Indonesia, dan juga telah mendapatkan vaksin booster setidaknya minimal dosis 2 untuk seluruh masyarakat Indonesia. Maka dari itu pemerintah bisa mengeluarkan statement tersebut. Nah, kita berharap untuk kedepannya semoga pemerintah bisa lebih sigap lagi jikapun ada sesuatu yang menimbulkan naiknya atau meningkatnya kasus COVID di Indonesia ini. Semoga pemerintah bisa lebih sigap lagi dalam mengeluarkan statement selanjutnya apabila memang kasus itu meningkat terus. Mungkin pemerintah bisa mengeluarkan PPKM level menurut tingkat COVID di kota-kota tersebut. Baik, untuk menutup talk show kita pada malam hari ini, saya Yohana Christina Mandagi. Saya Arya Erlangga Satria Putra. saya Nabil Hasnanul Wildan. Saya Novelisya Maria Dipura. Saya Michael Christian Poliman.
Jika ada salah kata dan kalimat yang kami sampaikan pada malam hari ini, kami mohon maaf. Terima kasih banyak.